Yes, kali ini gue akan coba ngebahas sebuah trilogi film Indonesia yang baru rilis 16 Juli di Klik Film. Dan kalian nih, sebagai informasi, kalian harus nontonnya tuh di Klik Film ya. Harganya tuh nggak sampai biaya makan siang kalian yang pasti. Nah, jadi kalian jangan nonton yang bajakan. Ini karya dari Mas Anggi Umbara, yang sebelumnya gue juga makasih banget di saat PPKM darurat ini. Dia ngasih hiburan tuh yang tanpa henti ya. Baru berapa minggu lalu dia juga menyutradarai film Devil on Top, dan kali ini langsung dihajar langsung dengan 3 film maraton yang gue udah tonton habis pada hari ini. Kurang lebih jadi nggak sampai 5 jam sih ya, kurang lebih nggak sampai 5 jam dari pagi gue tonton trilogi ini. Dan gue sebagai pecinta film bergenre psikologis ataupun genre psikopat ya, atau thriller yang bisa gue bilang ya. Gini sih, I Will Survive. Jadi film ini dibagi 3 part ya. Part pertama I, part kedua Will, dan part ketiga Survive. Dan awalnya nih ya, gue udah akan mulai review ya. Jadi awalnya ini di film I, jujur ya, di film I ini adalah part yang menurut gue emang bagi Mas Anggi mungkin ini adalah sebuah part pengenalan ya. Pengenalan yang kita harus tahu karakter-karakter orang-orangnya. Tapi bagi gue ya, sebagai gue yang pecinta genre psikologis ya, atau psikopat ya, ini judulnya memang kalau kita perhatikan ya, The Rise of Psychopath nih sebenarnya juga cocok nih sebenarnya nih, The Rise of Psychopath ya kalau gue, menurut gue ya, selain judul I Will Survive ya. Part ketiga ini adalah yang menurut gue nih yang paling tuh, sebagai gue pecinta film psikopat ya atau psikologis ya, ini paling kena nih menurut gue nih di part 3. Dan bagi gue ini seperti mesin diesel lah bagi gue. Jadi part pertama seperti itu, part kedua lebih aura juga ketegangan, tapi juga dibumbui dengan genre kayak masalah dalam keluarga seperti itu. Dan part ketiga ya, part ketiga ini adalah menurut gue nih ujian sesungguhnya akting nih para pemainnya yang berperan di sini. Dan di part pertama ya, ketika gue nonton ya, si Omar Daniel, terus ada istri si Amanda Rigby, terus ada si Onadio Leonardo ya. Nih gue sedikit mau menyikapi nih si Onadio Leonardo nih sebagai Mas Dani nih. Jadi di part pertama ketika di I, gue jujur gue ngerasa kecewa sama penampilan dia sih. Gue jujur berasa nih Mas Anggi nih harusnya mungkin bisa pilih karakter-karakter orang nih yang lebih psikopat gitu, sebagai gue pecinta film psikopat. Karena gue lihat ya dari tutur katanya, dari dia punya gestur tubuhnya tuh terlihat tuh untuk jadi seorang psikopat atau jadi seorang yang jadi pembunuh yang jadi peran utama di sini. Menurut gue kayaknya dia terlalu terlalu suaranya, gestur tubuhnya, intonasi suara tuh kayak kurang pas gitu. Tapi ternyata di part ketiga di Survive ya, dia tuh kayak membuktikan membalikan 180 derajat ya. Cukup bagus ternyata dia cukup bagus. Gue nggak bisa menilai dari satu part aja ternyata. Bagi gue waktu gue nonton di part pertama, dalam hati gue bilang, wah ini si Omar Daniel cukup oke sih dalam kayak gestur tubuhnya, terus tatapan mata ketika dia lagi ada masalah, dia kiri kanan, terus juga jadi seorang penembak juga tuh, shooter malam-malam yang ngingetin gue nih. Sebenarnya sih kayak film The Punisher ya kalau gue lihat. Tapi di salah satu adegan scene di part pertama ini, di di I ini juga salah satu dialognya tuh dibilang nih, lu sebagai pecinta film Daredevil atau The Punisher. Nah itu sebenarnya tuh jadi Mas Anggi nih kayak udah berbesar hati ya, bahwa atau mereferensikan sebuah film tuh yang ada di dialog tersebut, dan dia tuh nggak takut atau orang-orang berpikir wah ini kok film ini mirip-mirip seperti ini, jadi dia nggak takut. Dan ini memang menurut gue sebuah hal yang berbeda sih. Memang ada kesamaan sedikit aja tentang misalnya dia mau bahas dendam tentang istrinya, tapi di balik topik atau di balik dia pengen bahas dendamnya itu memang ada sebuah hal yang memang mau diangkat Mas Anggi nih dari sisi psikologi seorang Mas Dani nih. Mas Dani sebagai seorang temennya tuh yang terlihat baik-baik aja, orang kantoran yang mungkin dalam kehidupan nyata kita atau dalam kehidupan pertemanan kita, orang-orang seperti ini memang ada. Atau mungkin gue kecilin lagi ya, mungkin dalam sifat manusia atau sifat laki-laki dari sisi psikologis, kayak orang bilang kan sel kanker itu sebenarnya kan ada di setiap manusia kan, tinggal apa yang bisa memicunya. Menurut gue nih karakter Dani ini, percaya nggak percaya tuh, di setiap
manusia ya kali, atau setiap laki-laki ya. Mungkin ada 1% atau 0, komanya berapa tuh pasti ada. Dan apalagi nih Mas Dani, kalau kita lihat di part ketiga di Survive-nya itu ya, memang ini ditampilkan sama Mas Anggi nih secara mendalam nih, kenapa dia seperti ini, kenapa dia masa kecilnya seperti ini, kenapa dia bisa terbentuk karakter psikopat yang banget ini. Itu ada ya, gue lihat ini penampilan Mas Dani kecil juga, itu anaknya juga ekspresinya bagus banget tuh, matanya tatapan matanya dan ketenangan ketika dia menjawab tuh juga bagus tuh. Siapa namanya tuh? Gue belum lihat secara mendetail untuk nama Mas Dani kecil. Gue appreciate juga sama aktingnya, sama bapaknya juga tuh yang ngebentuk karakter dia seperti itu juga. Menurut gue juga bagus aktingnya itu tuh. Pujian gue, applause sama akting bapaknya si Dani sama Daninya waktu kecil. Nah itu ya. Kalau yang di part pertama ya, jujur ya, sebagai gua yang menantikan genre psikopat atau thriller seperti ini, memang sih sedikit lambat sih ya menurut gue ya. Sedikit lambat. Awal-awal tuh dikenalin, terus adegan seperti di ruang makannya juga bagi gue ini sedikit terlalu banyak ya, dialognya terlalu banyak. Terus adegan sunyinya, terus adegan kakaknya atau adiknya si Mas Sanjaya itu yang wanita itu, kayak dialognya juga menurut gue ada sedikit beberapa part tuh yang seperti itu nggak perlu, atau secara ekspresinya tuh seperti ada kurang pas tuh. Gue tuh jadi adiknya si Mas Sanjaya menurut gue ya, yang cewek itu beberapa part tuh menurut gue tuh ada beberapa gestur tubuh itu nggak pas ya. Dan juga kalau kita lihat di endingnya ya, nih gue bingung sedikit ini sih ya, sedikit kasih masukan juga kali ya. Mungkin ketika di ending ya, kayak itu pas adegan ayahnya tuh tiba-tiba datang itu, dan memang dikorelasikan ke part ketiga yang di Survive itu, kayaknya harusnya gimana ya, harusnya menurut gue ada sedikit sudut pandang tuh dari ayahnya tuh, yang kenapa dia akhirnya tuh bisa tahu tuh tempatnya atau pas momennya tuh seperti itu, dan kenapa ketika dia udah ditusuk dulu ayahnya baru datang dan tembak seperti itu loh. Ini sangat gue sayangkan. Harusnya tuh mungkin ada part atau ada sedikit sequence tuh yang menggambarkan ayahnya tuh akhirnya tuh mengambil curiga, kayak waktu kayak kalau kita lihat film Mulan ya, ayahnya kan lihat nih, oh nih si Mulan tiba-tiba pergi terus dia ngambil pedangnya atau apapun. Dan harusnya nih ada part-part tuh yang seperti itu. Emang ada part tuh yang ketika dia nanyain adiknya Mas Sanjaya kenapa dia ngambil data-data seperti itu, tapi kan nggak terlalu dibahas tuh adegan kenapa tuh dia akhirnya bisa tahu rumahnya tuh, atau dia bisa berkunjung ke part yang ending twist ya, itu di part pertama. Itu sih paling sih. Tapi secara keseluruhan memang di part pertama ini adalah mood gue ya, di antara trilogi ini yang sedikit paling bikin gue sedikit agak mikirnya tuh, ini film kok agak durasinya kepanjangan. Nah ini adalah di part pertama. Lalu kalau gue masuk ke part kedua ya, ini penampilan Morgan Oi menurut gue sih juga keren ya. Waktu dia marah-marah, waktu Zoom berempat itu bagus banget. Itu related banget sama, apalagi apa ya kalau gue bilang ya, mungkin related sama tuh sifat-sifat tuh pekerja-pekerja atau kita semua deh, kita nggak usah bilang deh, seperti yang tadi gue bilang tadi, sel-sel manusia tuh ada seperti itu. Jadi amarah ditambah rumah tangga tuh lagi marah, rumah tangga berantakan, terus ditambah pekerjaannya diminta ini itu. Nah itu memang itu bikin seseorang itu bisa marah tuh, seperti si Mas Andra itu yang dimainin oleh si Morgan Oi. Itu adegan-adegannya menurut gue tuh bagus ya, ketika dia zoom, ketika dia ngintip di dalam jendela tuh ada temennya tuh kayak markirin, itu juga lucu banget. Atau kepikirannya nih Mas Anggi Umbara untuk tampilin scene seperti itu, menurut gue tuh bagus banget. Dan menurut gue memang sedikit ada, emang sih dibilang nih, kalau gue mood gue ya, kalau kita ada suatu kenangan tentang orang tua atau siapapun orang yang setelah pergi, yang kita pernah deket sama seorang itu, apakah itu anak atau ayah atau ibu atau apapun, memang mungkin ketika kita nonton part kedua ini yang Will ini ya, sedikit kita bisa sedikit tuh kita akan terbayang, atau mungkin kita akan kayak masuk ke dalam sebuah kenangan-kenangan baik itu buruk ataupun indah bersama orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita nih. Menurut gue nih dapet banget pesannya di sini. Dan ini adalah korelasinya ke part ketiga di film yang part ketiga yang Survive ini ya. Nah ini menurut gue nih puncaknya memang di sini sih. Ibarat tuh kalau kita bilang mesin diesel ya, ini adalah puncaknya dari part 1, part 2. Memang ini penampilan sekali lagi ya, si Mas Daninya ini Onadio Leonardo menurut gue oke lah. Menurut gue gini loh, soalnya gini, kalau dalam film thriller ya menurut gue ya, itu
peran kuncinya ini yang orang bakal kenal atau film ini bakal maksudnya ya viral atau film ini bakal dikenang terus nih adalah harus si penampilannya si Daninya ini menurut gue nih yang harus bagus banget. Menurut gue si Onadio di part pertama gue mau mikir dia nih sayang banget, harusnya mungkin gue dalam hati gue Mas Anggi harusnya bisa kasih peran nih ke aktor-aktor nih yang punya tampang tuh yang kayak kelihatan tuh baik-baik aja tapi ternyata dia menyimpan sebuah karakter psikopat yang sangat tinggi. Gue sempat kepikiran tuh kayak Baim Wong mungkin ya, Baim Wong, terus kayak siapa lagi ya, kayak orang-orang itu bertampang baik-baik aja atau bertampang cupu mungkin ya, tapi tiba-tiba dia tuh kayak punya karakter tuh ganda gitu loh. Pikiran gue seperti itu di awal, tapi ternyata pas udah di part ketiga sih ya oke lah, si Onadio Leonardo ini oke lah, cukup berhasil. Cuma mungkin masukan dari gue mungkin intonasi suaranya kali ya, menurut gue ya agak kurang naik turunnya menurut gue sedikit kurang ya, kayak intonasi. Tapi kalau dari karakternya ketawanya juga iya nih, ketawa ekspresi sama matanya menurut gue sedikit sedikit kurang menjiwai dikit lah menurut gue. Tapi secara keseluruhan kalau gue ambil total keseluruhan penampilan Mas Onadio Leonardo ini ya ini cukup bagus juga sih ya, cukup bagus, oke lah, nggak jelek lah. Terus juga kalau gue seperti yang tadi gue bilang ya, adiknya atau ketika Dani kecil, terus Mas Anggi juga memberikan sedikit flashback tuh yang menurut gue tuh kenapa dia jadi sini. Pesan-pesannya nih bagus banget ya untuk para penonton menurut gue nih. Jadi kalian tuh masa tidak bisa kita pungkiri ya, masa kecil itu akan mempengaruhi kita tuh masa kita selanjutnya. Dan tapi ada adegan-adegan tuh menurut gue nih sedikit sedikit gue bertanya-tanya juga sih, ketika tuh waktu dia habis ngebunuh bapaknya, ketika dia tusuk kok polisinya tuh kayak masih ngasih jaket ke anak ini, malah ditepok-tepok pundaknya gitu, seolah-olah tuh kayak bagus atau menenangkan atau apa gitu. Menurut gue nih adegannya sedikit kurang pas sih menurut gue sih, ketika dia habis ngebunuh terus dijaketin gitu badannya, terus ditepok-tepok badannya, menurut gue sih agak kurang pas sama adegan-adegan. Walaupun ini memang usia 21 tahun ke atas ya, wajib dewasa, dan ini kan ditontonnya kan di portal khusus ya, bukan di khalayak umum. Yang adegan waktu dia tuh sama ibunya tuh yang itulah dalam kurung oral itu, menurut gue nggak tahu ya itu ya akan menimbulkan kontroversi atau enggak ya, gue nggak tahu deh itu deh. Intinya ya keseluruhan yang bisa gue ambil kesimpulan, semua pemainnya cukup bermain maksudnya ya bermain sesuai dengan porsinya. Gue tahu ini Mas Anggi sudah memberikan kesempatan untuk mereka untuk mempelajari peran karakternya itu dengan sebaik-baiknya, dengan maksimalnya. Hal-hal yang menurut gue kurang ya, menurut gue ini yang paling kentara nih dari yang ke-1, ke-2 terutama nih ya, dan ke-3 lah gue bisa bilang lah, dialognya tuh seperti suara tuh kayak agak kecil menurut gue ya, sedikit dialognya tuh ketika ada dialog, ketika gue pengen ngedeketin suara tuh kayak nggak jelas gitu, tiba-tiba ada suara musik tuh yang kekencangan. Menurut gue itu sih yang mengganggu. Jadi tata suaranya menurut gue nih, editing suaranya menurut gue sedikit kurang pas ya. Sama ketika pengambilan kamera mungkin ya, ketika di part pertama yang di AI itu ya, kayak seperti agak-agak, karena mungkin memang banyak di adegan di kantor atau di rumah tersebut, jadi kayak menurut gue nih seperti itu sinematografinya tuh kayak kurang menunjukkan ini film yang harusnya ini ditampilkan di layar lebar menurut gue nih di part pertamanya. Tapi ketika di part kedua sama ketiga menurut gue tuh udah cukup terobati dan cukup bagus sih. Secara keseluruhan film ini layak lah lu tonton lah nih para pecinta thriller, psikologis, film psikopat ya. Ini cukup tayangan nih menurut gue nih cukup baru ya di Indonesia. Maksudnya tuh hal-hal seperti ini yang sampai dia mutilasi, sampai dia ada bapaknya seperti halusinasi gitu, itu cukup bagus. Di part kedua juga bagus, halusinasi yang mungkin bisa kita hadapi ketika kita tuh kayak lagi, kalau dia sih nggak koma ya, kalau si Mas Andra ini nih, si Morgan Oey nggak koma ya tuh Pak, memang dia tuh karena mungkin sendirian nih dalam kesakitan dia, ketika dia terjatuh itu memang mungkin hal-hal halusinasi mungkin bisa terjadi juga. Seksual nih film bagus, pesannya tuh untuk anak kecil juga bagus ya. Ketika kita ada suatu peristiwa yang membuat kita menjadi trauma, kita harus bisa bangkit dan kita harus bisa menjalani kehidupan itu. Kita harus buktikan kepada dunia kita harus lebih baik, bukan malah kita jadi menyalahkan sama situasi dan menyalahkan sama hal-hal tuh yang membuat
masa kecil kita kayak seperti dia tuh nggak suka sama bapaknya atau nggak suka sama ibu, jadi berlakunya tuh ke orang lain gitu loh. Memang sih si pasangan masing-masing pasangan ya, si Amanda Rigby sama si satu lagi siapa ya, Anggika Bolestri itu, Anggika Bolstersterli ya, itu juga salah juga sih. Memang sih ada sedikit kayak selingkuh dan dia kayak nggak puas sama pasangannya, itu juga salah. Tapi caranya kan nggak harus seperti itu ya. Ya udah, paling skor gua untuk film ini, karena nih gue apresiasi ya, karena nih keadaan pandemi, keadaan lagi PPKM darurat kita, tapi Mas Anggi Umbara bisa bikin film ini selesai dan sukses. Bagi gue skornya adalah 7 dari 10. Cuma memang sayangnya menurut gue di editing suara dan ending yang bapaknya itu datang, menurut gue sedikit terlalu terburu-buru. Dan mungkin rumahnya itu ya, rumah itu sepertinya tuh mudah banget untuk digeser lemarinya itu loh. Mungkin harus dibikin tuh, harus lebih bawah tanah lagi menurut gue. Jadi tuh nggak semudah itu orang bisa teriak-teriak terus kedengeran. Dan gimana tuh si Mas Sanjaya itu cepet banget itu bisa tahu, bisa geser itu tengkorak itu, akhirnya bisa buka rumah tersebut. Menurut gue sih itu sih ya, itu sih paling sih hal kecil tapi cukup berpengaruh juga ya, editing suara itu dan tata suara itu menurut gue juga kebesaran. Dan menurut gue seperti kurang orisinil gitu loh, lagu-lagunya atau backsoundnya kurang orisinil menurut gue, jadi sedikit mengganggu menurut gue sih. Tapi keseluruhan 7 dari 10 lah skor gue untuk film trilogi I Will Survive. Soundtracknya juga enak juga ya, dinyanyikan oleh Bondan Prakoso. Dan gue nonton 3 langsung ini, maraton nih, bikin gue tuh inget langsung lagu itu. Keren. Oke, paling sampai sekian dulu ya penjelasan gue atau review gue singkat aja tentang film I Will Survive ini. Lu harus tonton. Kalau lu ada teori, ada masukan, ada tentang cerita film ini yang mau lu sampaikan, jangan lupa lu DM gue atau lu komen. Terima kasih. Hasta la vista. Hello Masa bersama Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.